warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 3 bakal mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis laporan horizontal. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mata Putri dengan NIM 64201005 dan teman saya dengan NIM dengan nama Putri Kartika Sari dengan NIM 64201020. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang pengertian analisis laporan horizontal akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Pengertian analisis laporan horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Menurut para ahli, Sawit 2012 memperoleh gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun laporan rugi, sehingga dapat diperoleh gambaran selama beberapa tahun terakhir apakah telah terjadi kenaikan atau menurun. Juminan tahun 2005 ayat 44 yaitu analisis horizontal atau disebut juga analisis dinamis adalah analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan perusahaan tersebut yang bersangkutan. Menurut Kasmir tahun 2011 ayat 69 yaitu analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Ada prosedur moratorium analisis horizontal, menyusun tabel komparatisasi aset raca. Setelah ini kami akan memperlihatkan tabelnya dengan dari perusahaan PT Manajemen Keuangan Network dengan menggunakan analisis horizontal. PT Manajemen Keuangan Network, tabel operasi aset raca 31 Desember 2017 dan 2016. Asetnya, total aset tahun 2017 1.139.500, 2016 1.230.500 dengan jumlah 91 juta dengan 7,40%. Kewajiban wajibnya 210.000 dan 2016 243.000 dengan jumlah 33 juta dengan minus 15,71%. Kewajiban jangka panjang 100 juta pada 2017 dan 2016 nya 200 juta dengan jumlah 100 juta dengan minus 50%. Total kewajiban tahun 2017 310.000 dan 2016 453.000 dengan jumlah 133.000 dengan min 30,2%. Ekuitas pemegang saham, total ekuitas pemegang saham 829.500.000 dengan tahun 2016 747.500 dengan jumlah 42 juta dengan 5,33%. Signifikansi dari peningkatan dan juga penurunan pada tiap pos yang ditunjukkan dengan adanya tampilan di atas tidak bisa sepenuhnya bisa dievaluasi tanpa adanya penambahan informasi. Walaupun memang total aset di tahun 2017 adalah senilai 91 juta atau 7,4%, lebih rendah daripada awal tahun, namun kewajibannya berkurang sebanyak 13 juta. 133 juta atau 30% dan nilai ekuitas para pemegang sahamnya pun akan meningkat sebanyak 42 juta atau 5,3%. Dari data tersebut terlihat pengurangan yang terjadi adalah senilai 100 juta dalam kewajiban jangka panjang yang dapatkan khususnya melalui kegiatan penjualan investasi dalam jangka panjang. Memasukkan komponen aset dan kewajiban pada PT dengan PT yang sama yaitu PT Manajemen Keuangan Network, tabel komparasi aset raca pada tanggal 31 Desember
Desember 2017 dan 2016. Di sini ada tahun 2017 dan 2016 kenaikan penurunan dan jumlah dan persenannya. Yang pertama ada kas pada jumlah 50.500.000 pada tahun 2017. Pada tahun 2016 ada 64.700.000, jumlahnya ada 25.800.000. Dengan persenannya ada 39,9%. Yang kedua ada surat berharga pada tahun 2017 yaitu ada 75 juta, tahun 2016 itu ada 60 juta dengan jumlah 15 juta. Total persenannya ada 25,0%. Dan ada piutang usaha dengan tahun 2017 ada 115 juta, tahun 2016 ada 120 juta. Jumlahnya ada 5 juta, minusnya ada 4,2%. Persediaan ada tahun 2017 ada 264 juta, 2016 ada 280 juta dengan jumlah 19 juta dan persenannya ada min 6,7%. Baik biaya yang dibayar di muka dengan tahun 2017 ada 5.500.000, tahun 2016 ada 5.300.000, jumlahnya ada 200.000 dengan persenannya 3,8%. Total aset lancar pada tahun 2017 itu ada 550 juta dan tahun 2016 itu ada 533 juta. Kenapa bisa hasilnya segitu? Karena dari semuanya ini kita tambahkan saja. Dan jumlahnya ada 17 juta dan persenannya ada 3,2%. Penurunan yang ada dalam pada tersebut dapat disebabkan karena adanya perubahan di dalam persyaratan kredit ataupun perbaikan pada kebijakan penagihan. Sama halnya dengan penurunan di dalam persediaan selama periode saat kegiatan penjualan meningkat bisa menampilkan perbaikan dalam manajemen persediaan perusahaan. Menyusul laba-laba rugi kooperatif, perubahan yang ada di dalam aset lancar yang selanjutnya disajikan pada tabel di atas kelihatannya akan menentukan pembelian tersebut karena didukung dengan peningkatan dalam penjualan sebanyak 24,8%. Persentase peningkatan di dalam penjualan bersih perusahaan harus disertai dengan persentase peningkatan yang lebih besar dalam harga pokok penjualan. Adanya peningkatan harga pokok penjualan ini akan berdampak pada penurunan laba kotor sebagai suatu persentase penjualan. Beban penjualan akan meningkat secara signifikan, dari beban administrasinya pun akan sedikit lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan beban operasional akan meningkat sebanyak 20,7%, sedangkan laba kotor yang meningkat hanya 19,7%. Peningkatan laba operasi di dalam laba bersih ini akan menguntungkan. Namun penelitian terkait beban dan juga analisis serta perbandingan tambahan baru harus dilakukan sebelum mencapai tingkat kesimpulan terkait penyebabnya. Ada juga dengan pada yang sama yaitu pada manajemen keuangan Network dengan laporan laba rugi kooperatif pada tanggal 31 Desember tahun 2017 dan 2016. Sama seperti yang tadi, tapi dengan jumlah yang berbeda, yaitu ada tahun 2017 dan 2016 ada kenaikan atau penurunan jumlah dan persenan. Penjumlahan ada 1.530.500.000 pada tahun 2017, tahun 2016 ada 1.234 juta dengan jumlah 256.500.000 dengan persenannya ada 24,0%. Return dan potongan penjualan itu tahun 2017 itu ada 32.500.000 dan tahun 2016 ada 34 juta dengan jumlah 1.500.000 dan persenannya adalah min 4,4%. Penjualan bersih yaitu tahun 2017 ada 1.468.000.000. Tahun 2016 itu ada 1.200.000.000 dan jumlahnya ada 258 juta dengan persenannya 24 juta,8%. HPP-nya itu ada 1.042.000.000
3 juta, ada tahun 2017, tahun 2016 ya 820 juta dengan jumlah 223 juta. Persenannya 27,2%. Laba kotor pada tahun 2017 445 juta, tahun 2016 380 juta, jumlahnya ada 75 juta, persenannya ada 19,7%. Beban penjualannya pada tahun 2017 ada 161 juta, tahun 2016 ada 147 juta, jumlahnya ada 44 juta dan persenannya ada 29,9%. Beban administrasi 104 juta tahun 2017, tahun 2016 ada 97 juta 400, jumlahnya itu ada 6 juta 600 dan persenannya ada 6,8%. Total beban operasional ada 265 juta pada tahun 2017, 2016 nya ada 244 juta 400 dan jumlahnya ada 50 juta 600 dengan persenan 20,7%. Dan laporan laba operasi ada tahun 2017 ada 160 juta, 2016 ada 135 juta 600 dan jumlahnya ada 24 juta 400 dengan persenan 18,6%. Menyusun laporan laba ditahan kooperatif. Laporan di atas menunjukkan laba ditahan pada tahun tersebut meningkat sebanyak 30,5%. Oleh karena itu, laba bersih pada tahun berjalan adalah sebanyak 91 juta yang dikurangi dengan dividen sebanyak 49 juta. Metode analisis horizontal umum. Ada beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal, yaitu satu, analisis tren atau indeks, analisis untuk mengetahui kecenderungan dari posisi keuangan. Analisis ini biasanya dinyatakan dalam persentase, namun dapat juga dinyatakan dalam indeks sambil menggunakan lebih dari 2 periode. Yang kedua, ada analisis sumber dan modal kerja. Digunakan apabila ingin mengetahui sumber dan alokasi modal perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya. Yang ketiga, ada analisis perubahan laba kotor. Digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor perusahaan dari periode ke periode. Yang keempat, ada analisis sumber dari penggunaan kas. Digunakan untuk mengetahui kondisi kas dari penyebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tersebut. Metode untuk mengimplementasikan analisis horizontal laporan keuangan. Satu, ada membandingkan 2 periode laporan keuangan. 2, menentukan jumlah kenaikan dan penurunan setiap akun. 3, menentukan persentase kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Yang keempat, melakukan analisis. Di sini perbedaan laporan horizontal itu dan vertikal itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada analisis horizontal dilakukan secara horizontal yaitu ke periode waktu, sedangkan analisis vertikal di dalam kolom saja. Yang kedua ada analisis horizontal mewakili perubahan selama bertahun-tahun atau periode, sedangkan analisis vertikal adalah mewakili jumlah sebanyak presentasi di angka dasar. Yang ketiga, analisis horizontal biasanya memeriksa banyak periode pelaporan, sedangkan analisis vertikal biasanya berfokus pada satu periode pelaporan. Contoh soal analisis laporan horizontal yaitu ada perusahaan dagang yang bernama PT Jurnal Karya memiliki pendapatan sebesar 500 juta pada tahun 2020 dan pendapatan sebesar 375 juta pada tahun 2021. Maka untuk melakukan analisis horizontal, Anda dapat mencari persentase perubahan pendapatan dari periode tahun 2020 ke tahun 2021 dengan cara pendapatan tahun 2021 dikurangi dengan pendapatan tahun 2020 atau pendapatan 2020 sama dengan, jadi pada tahun 2020 itu sebesar 500 juta dan tahun 2021 itu sebesar 375 juta per 375 juta dengan total 3,3%.
Maka terjadi penurunan pendapatan PT Jurnal Karya sebesar 33,3% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dengan mengetahui presentasi ini, Anda bisa mencari apa penyebab terjadinya penurunan dari presentasi pos-pos lain dari perbandingan laporan periode sebelumnya. Oke, baiklah itu hasil diskusi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Baik, kelompok ini ingin bertanya. Yang pertama, nama Udalia Putri dengan NIM 642109 dan Farida 64201352. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud analisis horizontal? Yang kedua, sebutkan metode untuk mengimplementasikan analisis horizontal keuangan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya menganalisis laporan keuangan itu dilakukan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karoli Fitri Destianti dengan NIM 64201482, perwakilan dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, yang pertama, apa pengaruh pada sebuah perusahaan ketika laporan keuangan yang dibuat tidak tepat waktu? Pertanyaan yang kedua, apakah keterbatasan dalam laporan keuangan juga menjadi keterbatasan dalam analisis rasio? Yang ketiga, mengapa sebuah perusahaan harus melakukan analisis horizontal terhadap laporan keuangan? Terima kasih. Saya berjalani dari kelompok 4, saya ingin bertanya. Sebutin nama. Pertanyaannya, penjelasan yang pertama, penjelasan analisis horizontal menurut Jumingan 2005 ayat 4. Yang kedua, analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber dan alokasi modal perusahaan. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan analisis sumber dan modal perusahaan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Stefiasti Widyastuti. Saya ingin bertanya. Yang pertama, ada analisa untuk mengetahui apakah keuangannya menunjukkan tendensi tetap naik atau turun adalah. Yang kedua, apakah perbedaan antara analisis horizontal dengan analisis vertikal untuk laporan keuangan. Yang ketiga, apa yang harus atau perlu diperhatikan dalam proses melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Terima kasih. Perwakilan kelompok 1 ingin menanya. Nama saya Regina Syahini dengan NIM 642026. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa analisis horizontal diterapkan pada akun laba rugi dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai presentasi dari total omset tahunan? Yang kedua, mengapa kita perlu melakukan analisa terhadap laporan keuangan yang telah dibuat? Yang ketiga, sebutkan beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal. Nama saya Denisa Antika Pandiani dengan NIM 64201152, perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaan yang pertama, apa kelemahan dari analisis laporan keuangan horizontal? Yang kedua, adakah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menganalisis laporan keuangan horizontal? Jika ada, apa yang menjadi penyebab dari kesalahan tersebut? Pertanyaan terakhir, jelaskan metode implementasi analisis laporan keuangan horizontal. Terima kasih. Pada 2015-48 perwakilan dari kelompok 5. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana caranya analisis laporan keuangan itu dilakukan. Yang kedua, apa sajakah yang diperlukan di perhitungan perubahan persentase dalam laporan komparatif. Yang ketiga, sebutkan metode untuk mengimplementasikan analisis horizontal laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Fitri Sofiani dengan NIM 642009 dari kelompok 6. Pertanyaannya, pertama, sebutkan apa saja bagian analisis horizontal. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah analisis laporan horizontal dilakukan. Yang ketiga, jelaskan teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Saya Ardika dengan NIM 64200927. Pertanyaan pertama, dengan cara apa Anda menganalisis horizontal membandingkan laporan keuangan? Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian analisis horizontal menurut Bahri dan Nasir.
Pertanyaan ketiga, sebutkan prosedur metode apa analisis laporan keuangan yang Anda buat. Seperti kita doayakin, NIM 4 240 perwakilan dari kelompok 11. Pertanyaannya, 1. Apa manfaat dari analisis horizontal? 2. Berikan contoh analisis horizontal keuangan. 3. Jelaskan pengertian analisis laporan horizontal menurut Kasmir. Dari kelompok lain untuk meng-cross check pertanyaannya kembali, tidak apa-apa, silakan angkat tangan saja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa analisis horizontal diterapkan pada metodologi dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai persentase dari total omset tahunan? Jawabannya, dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai persentase dari total omset tahunan, hal ini memudahkan untuk mendapatkan informasi jika pembagian biaya, pengeluaran, dan laba yang berbeda. Yang kedua, mengapa kita perlu melakukan analisa terhadap laporan keuangan yang telah dibuat? Jawabannya, karena laporan keuangan sangat krusial agar data keuangan bisnis atau perusahaan dapat dimanfaatkan dalam mendukung keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga, sebutkan beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal. Pertama, analisis tren atau indeks. Kedua, analisis sumber dan model kerja. Ketiga, analisis perubahan laba motor. Menerima jawaban kami atau ada tambahan lain? Oke, terima kasih. Lanjut di kelompok 2 ya, pertanyaan dari indeks kinerja dengan NIM 6420 1531 dan ada Cahyati Wiyadasuti ada 2420 12 Satu pertanyaannya ada analisa untuk mengetahui apakah keuangannya menunjukkan tendensi tetap naik atau turun adalah. Yang kedua, apakah perbedaan antara analisis horizontal dengan vertikal untuk laporan keuangan? Dan yang ketiga, apa yang harus atau diperlukan atau diperhatikan dalam proses melakukan analisis terhadap laporan keuangan? Yang pertama tadi saya akan menjawab ada analisis tren, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan dari keadaan atau posisi keuangan dari kinerja, apakah menunjukkan tendensi tetap, menurun, atau naik. Yang kedua, perbedaannya tadi yaitu ada analisis vertikal berkenaan dengan angka pada masing-masing baris yang dibandingkan dengan total. Sedangkan analisis horizontal adalah membandingkan angka pada masing-masing baris dengan angka pada periode sesudah atau sebelumnya. Apakah dari jawaban ketiga itu mengidentifikasi karakteristik ekonomi industri, yang kedua adalah mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh perusahaan, yang ketiga menilai kualitas laporan keuangan perusahaan, yang keempat menganalisis profitabilitas dan risiko keuangan, dan yang kelima menyusun proyeksi laporan keuangan. Terima kasih. Apakah dari kelompok tetes ada tambahan? Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4 dari Anissa Mizarani dengan NIM 64 2015 Yang pertama, menjelaskan analisis horizontal menurut Bimbingan tahun 2005 44. Jawabannya, analisis horizontal atau disebut juga analisis dinamis adalah analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber dan alokasi modal perusahaan, yaitu ada analisis laporan horizontal, analisis vertikal, dan analisis aliran dana. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan analisis sumber dan modal kerja? 1. Sifat atau jenis perusahaan. 2. Waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang atau yang akan dijual. 3. Syarat pembelian dan penjualan. 4. Tingkat perputaran persediaan. 5. Tingkat perputaran piutang. Yang keenam, volume penjualan dan faktor musim dan tidur. Baik, apakah ada bisa
Oke, baiklah ke kelompok 5 yaitu ada dari Lulu dan April. Pertanyaannya itu satu, bagaimana cara analisis laporan keuangan itu dilakukan? Yang kedua, apa sajakah yang diperlukan di perhitungan perubahan presentasi dalam laporan kooperatif? Dan yang ketiga, sebutkan metode untuk mengimplementasi analisis horizontal. Yang pertama itu jawabannya ada yang pertama mengidentifikasi karakteristik ekonomi industri, yang kedua mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh perusahaan, yang ketiga menilai kualitas laporan keuangan perusahaan, yang keempat itu ada menganalisis profitabilitas dan risiko keuangan, yang kelima ada menyusun proyeksi laporan keuangan. Yang kedua yang A yaitu menghitung jumlah rupiah perubahan dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Yang B membagi jumlah rupiah perubahan dengan jumlah pada periode sebelumnya. Jawaban nomor 3, metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun periode sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Apakah dari kelompok 5 menerima jawaban dari kelompok 3? Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, saya akan menjawab kelompok pertanyaan dari kelompok 10 dengan yang dari Hanifah dengan NIM 64/2009-2007. Pertanyaannya, dengan cara apa analisis horizontal membandingkan laporan keuangan? Dengan cara menggunakan neraca laba rugi. Yang kedua, jelaskan pengertian beli dan nasir. Jawabannya, analisis laporan keuangan kooperatif secara internal. Analisis ini merupakan analisis secara horizontal dari periode ke periode. Yang ketiga, sebutkan prosedur metode analisis laporan horizontal. Dengan menyusun tabel prestasi hasil lancar, jual pemasukan pemandang aset dan kewajiban. Ketiga, menyusun laporan laba rugi kooperatif. Yang keempat, menyusun laporan laba di tabel kooperatif. Bagaimana kelompok 10? Sebutkan ayatnya dong, halamannya dari Muhammad Nasir. Itu kan ada pengertian dari Muhammad Nasir dan Bakri. Iya. Nah itu terdapat di buku apa halaman berapa? Dari pengertian dari Basir dan Nasir itu pada tahun 2011 ayat 9 itu ada di makalah kami pada halaman pengertian dari analisis horizontal di bab 2 itu ada kok. Apakah tidak ada pertanyaan? Berarti dapat dari internet kan? Jawaban. Iya, karena ini kan yang membuat pengertian dari analisis horizontal itu tidak dari logika kami ya, itu kan udah jelas itu dari apa namanya bisa dibilang yang ini yang membuat pengertiannya itu bukan kami. Terima kasih. Jawab kelompok dari pertanyaan nomor 8 dari Adelia Rahma dengan NIM 64/2010-63. Yang pertama, apa pengaruh pada sebuah perusahaan ketika laporan keuangan yang dibuat tidak tepat waktu? Jawabannya, adanya kesalahan pada laporan keuangan perusahaan tentu akan sangat mempengaruhi terhadap perhitungan pajak, denda yang harus dibayarkan, serta proses audit perusahaan. Adanya kesalahan data bisa menyebabkan perusahaan harus membayarkan sejumlah uang tersebut saat proses audit dilaksanakan. Yang kedua, apakah keterbatasan dalam laporan keuangan juga menjadi keterbatasan dalam administrasi? Jawabannya, keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan juga menjadi keterbatasan seperti bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung penafsiran yang dapat dinilai biasa atau objektif.